Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Mardianti dari Prodi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya sedang mengikuti program Merdeka Belajar di program studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi asesmen dalam BK. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asesmen sangat dibutuhkan dalam mengasesmen bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, langsung saja. Apa sih sebenarnya asesmen itu? Asesmen merupakan kegiatan untuk mengungkapkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Penilaian atau asesmen adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil siswa atau ketercapaian kompetensi siswa. Nah, dalam asesmen ada instrumen-instrumen. Salah satunya adalah instrumen non-tes. Lalu, apa saja instrumen-instrumen non-tes tersebut? Berikut simak videonya. Nah, instrumen non-tes sendiri terdiri dari angket, wawancara, observasi, sosiometri, biografis, dan inventory. Yang pertama adalah angket. Nah, metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Adapun tujuan dari angket yaitu untuk memperoleh informasi relevan dengan tujuan penelitian, kemudian untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Angket memiliki kelebihan, yang dimana bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan menggunakan metode angket. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Dengan angket juga responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawabnya sesuai waktu dan kesempatan mereka. Adapun kekurangan dari metode angket ini yaitu yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Yang kedua, metodenya kurang fleksibel karena pertanyaan hanya terpancang dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Lalu ada kemungkinan terjadi respon yang salah dari responden. Hal ini terjadi karena kurang jelasnya petunjuk atau pertanyaan dalam angket atau karena keraguan-raguan responden untuk menjawab. Yang kedua yaitu metode wawancara. Wawancara atau interview adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Wawancara dapat dibedakan berdasarkan 4 jenis, yaitu wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, wawancara kelompok, dan wawancara semi terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara yaitu yang pertama, untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan tertentu kepada narasumber. Kemudian, untuk menggali dan memperoleh informasi atau data dari orang pertama atau primer. Kemudian, untuk melengkapi informasi atau data yang dikumpulkan dengan cara mengumpulkan data lainnya. Lalu, untuk mendapatkan konfirmasi dengan menguji hasil pengumpulan data yang lainnya. Kelebihan wawancara yaitu untuk memperoleh respon yang sangat tinggi dari informan. Kemudian jika dibandingkan dengan penggunaan kuesioner yang mungkin untuk tidak dikembalikan kepada peneliti.
Kemudian dapat memperjelas maksud pertanyaan karena langsung berhadapan dengan informan. Kemudian dapat sekaligus melakukan observasi terhadap hal-hal yang dibutuhkan. Bersifat fleksibel, dapat mengulang pertanyaan untuk membuktikan jawaban, dapat menggali informasi yang bersifat nonverbal, dapat menyampaikan pertanyaan secara spontanitas, dapat dipastikan untuk mendapatkan jawaban, dapat menyampaikan berbagai bentuk pertanyaan, kemudian mempermudah informan dalam memahami pertanyaan yang kompleks. Kelemahan dari wawancara yaitu memerlukan banyak waktu dan biaya. Faktor subjektivitas peneliti dalam menangkap makna melalui wawancara sangat tinggi. Kemudian dalam kondisi tertentu dapat membuat rasa tidak nyaman bagi yang diwawancarai. Kemudian tidak terdapat standarisasi model pertanyaan dan sulit menemukan informan yang bersedia diwawancarai. Instrumen selanjutnya adalah observasi. Observasi merupakan proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan atau berkomunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. Adapun tujuan dari observasi sendiri yaitu untuk mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Adapun kelebihan teknik observasi yaitu terletak pada kemudahan mengakses setting. Metode observasi tidak mencolok atau tersamar, atau disebut unobtrusive, tidak menuntut interaksi langsung dengan partisipan. Lalu, adapun kelemahan metode observasi yaitu lebih mengarah pada persoalan validitasnya, karena bisa jadi peneliti ketika melakukan observasi hanya mendasarkan pada persepsi atau kesan tersendiri. Metode selanjutnya adalah sosiometri. Sosiometri merupakan metode pengumpulan data tentang pola struktur hubungan antara individu dalam suatu kelompok. Metode ini mula-mula dikembangkan oleh Moreno dan Jennings. Metode ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelompok mempunyai struktur yang terdiri dari hubungan interpersonal yang kompleks. Adapun tujuan dari sosiometri yaitu untuk mengasesmen hubungan interpersonal, menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang mengindikasikan kualitas tertentu. Kemudian untuk mendeteksi perilaku sosial yang inkongruen sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi, termasuk dapat pula dipakai sebagai salah satu sumber diagnosa kesulitan belajar dan berbagai macam persoalan lain. Jenis-jenis pengukuran sosiometri. Yang pertama, kriteria khusus, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok dalam situasi tertentu. Kemudian, kuesioner, yaitu mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi yang khusus. Instrumen selanjutnya adalah biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan ditulis oleh orang lain. Adapun tujuan biografi yaitu agar konselor dapat memahami keadaan peserta didik yang berhubungan dengan minat, cita-cita, riwayat penyakit, dan pengalaman hidup, juga mengungkap suatu kisah atau keterangan hidup peserta didik yang bersumber dari kisah nyata. Jenis-jenis instrumen biografi. Yang pertama, ada biografi, di mana biografi adalah tulisan yang mengenai seluk-beluk kehidupan seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian ada autobiografi,
Nah, autobiografi adalah tulisan mengenai gambaran tentang kejadian-kejadian yang dialami oleh seseorang dalam hidupnya yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadinya yang ditulis oleh individu itu sendiri. Kemudian ada buku harian. Nah, buku harian ini ditulis oleh seseorang, biasanya berisikan hal-hal yang bersifat pribadi dan dianggap sangat rahasia oleh yang bersangkutan. Nah, kemudian ada kenang-kenangan masa muda. Kalau buku harian kebanyakan dibuat oleh anak-anak pada masa remaja, maka kenang-kenangan masa muda ini kebanyakan dibuat oleh mereka yang telah melewati masa setengah umur. Adapun kegunaan biografi yaitu yang pertama, memperoleh gambaran mengenai kejadian-kejadian penting dalam kehidupan individu. Yang kedua, mengetahui reaksi-reaksi pribadi atau sikap pribadi terhadap kejadian penting yang dihadapi individu dalam kehidupannya. Yang ketiga, memperoleh data mengenai individu atau pribadi murid dan lingkungan hidupnya. Yang keempat, mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis sendiri maupun yang dituliskan oleh orang lain. Kemudian instrumen selanjutnya adalah inventory. Inventory merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpulan data tentang diri siswa. Inventory bagian dari teknik non-testing yang dimaksudkan untuk teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Jenis-jenis inventory yang pertama ada personality inventories atau mengungkapkan aspek-aspek kepribadian orang. Kemudian ada interest inventories dan attitude inventories, yaitu mengukur sikap seseorang terhadap orang lain. Pada inventory juga terdapat ITP atau inventory tugas perkembangan. Bertujuan agar guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat memahami tingkat perkembangan individu maupun kelompok, mengidentifikasi masalah yang menghambat perkembangan, dan membantu peserta didik yang bermasalah dalam menyelesaikan tugas perkembangannya. ITP mengukur 7 tingkat perkembangan dan 11 aspek perkembangan individu, merentang dari mulai usia tingkat sekolah dasar sampai dengan usia perguruan tinggi dengan menggunakan kerangka pemikiran dari Loevinger. Ketujuh tingkat perkembangan individu tersebut adalah impulsif, perlindungan diri, konformistik, sadar diri, seksama, individualistik, dan otonomi. Nah, itulah tadi instrumen-instrumen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.